Kemuliaannya apa? Yaitu wa'idqum minan nar ya. Jadi nanti di 10 hari ketiga ketika kita dapat maksimal beribadah di bulan Ramadan, maka kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Jalan salat malam kalau sudah jadi kebiasaan akan mudah. Sedekah, salat duha atau baca Al-Qur'an kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita maka akan menjadi sangat mudah ya, sangat terbiasa. Tapi kalau nggak dimulai, nggak dipaksakan, apalagi di bulan Ramadan ini kok kita tambah malas, ya sudah. Lamanya kita akan tambah malas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kupas. Sobat Kupas, senang sekali siang hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Kupas Ramadan. Tema pada siang hari ini Pak Ustadz yaitu tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan nih. Sebelumnya kan minggu kemarin kita udah ketemu ya Pak Ustadz ya. Yang membahas tentang menahan hawa nafsu di bulan Ramadan nih. Ya betul. Nah di tengah-tengah saya dan juga Brenda saat ini sudah hadir Bapak Ustadz Ahmad Zaki Darojat SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak grogi saya Pak. Gimana nih Pak Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Berjumpa kembali. Iya betul. Kalau dihitung sampai hari ini berarti kita sudah masuk puasa ke-11 ya Pak? Ke-11. Jadi kalau dalam hitungan puasa 11 itu masuk di 10 kedua Ramadan. Karena di 10 awal itu Allah curahkan rahmat, di 10 kedua ini nanti akan Allah curahkan maghfirah atau ampunan. Makanya mudah-mudahan puasa kita di 10 pertengahan ini ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diterima dan jadi asbab Allah akan mengampuni dosa kita. Amin ya Allah. Aminin dulu Sobat Kupas di rumah. Jadi langsung aja nih ya Pak Ustadz ya, masuk ke tema siang hari ini nih Pak Ustadz. Kita akan membahas tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Menurut Pak Ustadz nih, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan itu apa aja sih Pak Ustadz? Bisa jelasin ke Sobat Kupas di rumah maupun yang ada di sini. Mari silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Kupas yang dirahmati Allah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada siang hari ini masuk di 11 hari ya puasa kita Mbak ya. Di 11 hari. Insya Allah mudah-mudahan puasa yang telah kita kerjakan kemarin ya 10 hari, 5 hari ke-11 mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan yang akan kita kerjakan nanti kita diberikan kekuatan ya. Mudah-mudahan juga akan dicatat sebagai amal ibadah ya. Tentunya Mbak, ketika kita membahas bulan Ramadan ini adalah karena memang Ramadan ini adalah salah satu bulan yang begitu mulia. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan as-sahru Ramadan sahrullah. Bulan Ramadan ini bulannya Allah ya. Dan keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan keutamaan bulan-bulan selain bulan Ramadan kafadlullah ala khalqih, seperti keutamaannya Allah kepada semua makhluknya. Karena saking bulannya bulan Ramadan itu ya, kemuliaan itu seperti kemuliaannya Allah dibanding dengan kemuliaan makhluknya. Jadi kalau kita membahas tentang kemuliaan bulan Ramadan ini, insya Allah kalau cuma waktu kita 60 menit nggak cukup ya. Kalau nanti akan kita bahas ya. Karena memang begitu luar biasa, begitu besarnya keutamaan bulan Ramadan ini ya. Jadi memang diantaranya dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatan Ramadan." Jika seandainya umatku tahu, kata Nabi Muhammad ya, kemuliaan apa yang ada di dalam Ramadan, maka pasti umat kita semua, umat Nabi Muhammad akan meminta 1 tahun penuh untuk jadi bulan Ramadan. Karena apa? Alhamdulillah puasa pahala kita nggak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditampakkan pahala puasa kita di bulan Ramadan, pahala sedekah kita di bulan Ramadan, pahala kita menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, maka kita ini berdoa jadi tahun itu untuk jadi bulan Ramadan ya kalau ditampakkan. Tapi karena tidak ditampakkan yang adalah sir ya, adalah salah satu rahasianya Allah Subhanahu wa taala agar kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di dalam bulan Ramadan ya. Jadi mendingan kata Allah nggak usah ditampakkan ya Pak, biar kita nggak tahu ya Pak. Jadi sama-sama berlomba sana sini. Berlomba betul, berlomba dalam menjalankan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Khairat ya Pak katakan. Betul. Sedikit tahu ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Pak mengenai kiat-kiat nih biasanya kan untuk mendapat keutamaan Ramadan apa saja sih Pak gitu kiat-kiatnya? Jadi
Kalau kita ingin mendapat kemuliaan bulan Ramadan, tentunya yang paling mendasar ya, yang paling utama yaitu bagaimana kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini benar-benar lillahi ta'ala. Ini yang paling penting ya. Ketika kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini lillahi ta'ala, karena diniatkan karena Allah ta'ala, maka sudah pasti keutamaan di bulan Ramadan akan kita dapatkan. Apa diantaranya? Kata Rasulullah dalam hadis sahih, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman ya, karena lillahi ta'ala, karena Allah, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi di antara kemuliaan bulan Ramadan salah satunya yaitu ketika kita berpuasa karena iman, karena mengharapkan ridho dari Allah, dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kiat yang pertama, bagaimana agar kita dapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Satu, kita niatkan ibadah Ramadan kita lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ya. Berarti kalau misalkan niat karena Allah tuh Pak, kan berhubungan dengan iman ya Pak. Betul. Seperti itu. Tapi kadang kan ada aja Pak godaan-godaan itu. Godaan Gimana, Pak? lain bisa membatalkan Betul. puasa. Atau membuat puasa kita jadi ibaratnya kayak gak khusyuk Iya, gitu loh Pak. ibadahnya jadi kurang gitu ya. Jadi memang ketika kita beribadah tentu ada godaan ya. Godaan dari niat, kadang kita puasa nggak niat karena Allah, niatnya karena orang, niatnya karena ingin Biar dipuji, dilihat orang gitu ya, Pak. ya. Ada saja seperti itu. Tetapi ketika sudah dari awal kita pasang niat kita karena Allah, kok di jalan kok nanti ada sedikit niat yang agak berbelok, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat awal ketika malam sahur ya, kita berniat bahwasanya puasa besok kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak hanya mbak-mbak aja yang tergoda, ustaz juga digoda kadang ya. Oh gitu Pak. Iya, digoda juga puasanya biar dianggap soleh atau puasanya biar kelihatan jadi orang baik, itu bisa saja terjadi. Nggak hanya pada ini, tapi kepada semua orang pasti akan mendapat godaan seperti itu. Jadi yang utama ketika kita ingin puasa kita benar-benar benar-benar mendapat keutamaan bulan Ramadan ini, yaitu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama, lalu yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana di Ramadan ini kita harus berupaya meningkatkan amalan-amalan sunnah ya, yang mungkin di luar bulan Ramadan kita jarang mengerjakan ya. Ketika di luar bulan Ramadan mungkin kita baca Al-Quran seminggu sekali, ayo diupayakan ketika kita ada di bulan Ramadan ini minimal sehari sekali harus membaca ayat Al-Quran ya. Karena sangat sayang sekali ketika kita masuk bulan Ramadan kok amalan ibadah kita malah tidak bertambah ya. Malah tadinya males karena Ramadan lemes katanya Mbak ya. Jadi makin males ya. Tidur aja. Habis buka terawih enggak? Nah, itu yang tadinya males ya, ketika bulan Ramadan karena puasa alasan jadi tambah males, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau menambah sholat sunnahnya, nggak mau bersedekah karena alasan lemes dan yang lain-lain. Nah, itu yang akan merugikan diri kita ya. Dan kita tidak akan mendapat keutamaan bulan Ramadan kalau seperti itu ya. Jadi ketika kita berpuasa, ayo puasa ini harus tetap produktif dalam segi kerja ataupun beramal ya. Jangan sampai kita puasa malah tadinya ada tugas malah nggak selesai karena lemes, capek ya. Ada amalan sudah nggak kita kerjakan, itu kita merugi ketika kita menjumpai bulan Ramadan ya. Jadi yang kedua, bagaimana kita dapat mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, meningkatkan amalan-amalan ibadah kita ya, amalan-amalan sunnah kita ya. Yang tadinya mungkin salat tahajud ya atau salat duha ya, jarang-jarang diupayakan, nggak kita 2 rakaat salat duha. Baca Al-Quran harus diupayakan setiap hari ya. Karena nanti di pembahasan ini salah satu kemuliaan bulan Ramadan yaitu Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Jadi di antara nanti di pembahasan yang sudah akhir nanti ya. Nanti berjalan ya. Iya, berjalan. Nah itu Pak, mengenai Kiat-kiat Ramadan. kiat tadi. Kemudian saya sama Brenda pernah nih Pak baca-baca searching sebelum kita podcast nih Pak. Betul. Mengenai 10 hari Ramadan pertama, kedua, ketiga tuh katanya ada keutamaan sendiri gitu Pak. Iya, Apa beda-beda kah Pak Ustadz? Apa gimana gitu pembagiannya dari 10 itu? Iya, memang kalau dalam salah hadis itu ada yang mengatakan bahwa memang 10 hari di Ramadan yang pertama yaitu Allah mencurahkan kepada hambanya, kepada umat manusia itu rahmat ya. Jadi kasih sayang Allah itu dicurahkan
di 10 pertama di bulan Ramadan ya. Jadi itu sudah terlewati ya, karena kita sudah masuk ke 11 ya. 10 kedua Terus berarti 10 apa? kedua ini. Nah, di 10 kedua ini Allah berikan lagi setelah dicurahkannya tadi rahmat, di 10 kedua ini Allah curahkan maghfirah, ampunan. Jadi saat terbaik kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo di 10 kedua ini kan, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ini Allah curahkan ampunan maghfirahnya kepada kita semua, kepada hambanya yang mau bertobat. Kita jangan pernah merasa bahwasanya ketika kita punya dosa besar Allah tidak mengampuni. Insya Allah ketika kita berniat bertobat untuk tidak lagi mengerjakan dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughirgir. Allah itu pasti akan menerima taubat semua hambanya selagi nafasnya belum sampai tenggorokan. Artinya sebelum dia dicabut nyawanya itu Mbak, masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di 10 kedua ini adalah hari dicurahkannya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sering berdoa ya, sering berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Semua manusia pasti punya dosa ya, kecuali Rasulullah yang maksum yang memang dia dihindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa ya. Itu 10 hari kedua. Lalu di 10 hari ketiga itu yaitu kemuliaannya apa? Yaitu wa'idqum minan nar ya. Jadi nanti di 10 hari ketiga ketika kita dapat maksimal beribadah di bulan Ramadan, maka kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, makanya 10 hari terakhir itu adalah finish ya, final kita. Malah banyak biasanya orang di 10 hari terakhir itu malas-malasan Betul. ya. Kadang masjidnya ini Pak Pasti sepi. mikirin THR ya, Mikirin rendang, mudik ya, mikirin kue, mikirin baju baru, akhirnya masjidnya sepi, ibadahnya berkurang. Padahal di 10 hari terakhir itu malah bahkan ada ulama yang menyatakan Lailatul Qadar nanti akan ada di 10 hari terakhir di malam ganjil ya, walaupun ada pendapat lain tapi ada ulama yang berpendapat seperti itu ya. Jadi 10 hari terakhir adalah hari juga yang sangat kita nantikan, yaitu wa'idqum minan nar, yaitu pembebasan kita dari siksa api neraka. Siapa yang nggak pengen bebas dari siksa api neraka? Karena kalau orang sudah nggak disiksa berarti nanti dia pasti masuk surga. Allah hanya sediakan 2 tempat di akhirat antara surga dan neraka. Kalau dia nggak disiksa berarti dia masuk surga. Kalau dia nggak masuk surga berarti disiksa. Nggak ada hotel, nggak ada tempat nginap yang lain ya. Jadi itu. Jadi ketika kita sudah nanti ini, kalau kita sudah terbebas dari siksa api neraka berarti kita berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di momen terakhir 10 Ramadan terakhir itu yaitu wa'idqum minan nar, pembebasan manusia dari siksa api neraka. Orang-orang yang masih tetap istiqomah dalam menjalankan puasanya karena iman tadi ya, Mbak. Berarti dari awal sampai akhir dia semangatnya masih terus Betul, full ya masih Pak. terus. Nah, mengenai itu Pak, tadi kan ada sunah-sunahnya yang harus dijalankan gitu. Kiat-kiatnya apa sih Pak? Misal kita yang sebelumnya jarang tahajud atau Jadi membaca kita rajin Al-Qur'an, tahajud gitu, Pak Ustadz. atau baca Al-Qur'annya yang tadinya Angot-angotan, temanya ya, berubah-berubah. mungkin nggak pernah baca Iya. atau coba sehari berapa ayat gitu. Pas Ramadan pingin nih nambah banyak gitu. Kira-kira Kita nih kiat-kiatnya apa? niat ada nih Pak Ustadz misalnya, cuman Niat kok ada ya? ngerjainnya susah. berat bener gitu. Lapar Ada tadi kan halangan dia yang faktornya Lagi lapar, ngantuk ya. kerja lagi Pak. Aduh. Jadi untuk terkait dengan itu memang ya, untuk kita bagaimana agar kita kok kiatnya agar kita dapat beribadah maksimal, baik itu dalam mengerjakan sunnah tadi, yang pertama karena niat karena Allah ya. Yang kedua memang harus kita pahami, harus kita sadari Ramadan ini dalam 1 tahun hanya ada 1 bulan ya. Dan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Tadi saya sampaikan bahwasanya bahkan kemuliaan Ramadan ini kemuliaannya seperti kemuliaannya Allah kepada makhluknya ya. Jadi karena Ramadan ini sangat mulia, ayo akhirnya kita harus memaksakan diri kita. Karena memang membaca Al-Quran ya, salat duha, sedekah, itu kalau nggak dipaksakan nantinya nggak jadi kebiasaan. Dia ringan ketika sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi harus dipaksa. Makanya kita ketika Ramadan harus menahan nafsu kita, hawa kita untuk malas-malesan ya. Harus memang kita paksa untuk meningkatkan ibadah kita, karena kita harus sadar bahwasanya belum tentu kita menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Kalau ini nggak kita maksimalkan, nggak kita laksanakan dengan baik, maka sia-sia Ramadan terakhir kita ini. Jadi jangan pede kita nanti bisa masih ketemu lagi bulan ini dan kita ibadahnya bulan yang akan datang lagi, nggak boleh, karena kita nggak tahu usia. Bisa jadi setelah Ramadan kita sudah dipanggil Allah, nggak tahu. Nah, itu harus ditanamkan, 1 niat karena Allah, 2 kita harus memahami bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia,
bulan yang paling baik untuk kita beribadah. Yang ketiga, kita harus sadar bahwasanya kita belum tentu menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Kalau itu sudah kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah akan timbul semangat. Ya semangat, akhirnya satu hari bisa membaca Al-Quran. Itu pun harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa kita berat, Mbak. Berarti harus Berat latihan sekali. ya, Ya, Pak, kayak latihan gitu. harus dipaksakan. Harus dibiasakan ya Pak Ustadz ya. Mungkin lingkungan kayak gitu mendukung ya, Ya, Pak. Kadang kan betul. temen yang rajin juga kita ikutan nih baca, temen ngaji. Kita ngaji juga nih sebelah karena apa termotivasi Iya. gitu sih. Iya betul. Memang lingkungan sangat mendukung ketika kita berbuat kebaikan ya. Jadi memang apa berupaya ketika Ramadan juga kita sering datang ke majelis taklim, ke lingkungan-lingkungan situ apa sholat kalau nggak bisa ke masjid ya. Biar kan ngeliat oh di masjid banyak orang yang sholat, baca Al-Quran, akhirnya kita termotivasi. Kalau kita nggak pernah seperti itu, akhirnya nggak termotivasi, tambah males. Dicampur capek, campur lapar ya. Campur ngantuk Pak Ustadz. Nah, Pak, mengenai keutamaan puasa nih, kami juga tadi menangkap sebagai pembuka pintu surga tuh, Pak. Nah, itu gimana sih, Pak, caranya biar kita tuh bener-bener, kadang kan kalau saya pribadi gitu ya, Pak, udah niat gitu, itu tuh surga tuh udah kebuka loh beneran gitu. Tapi ada nggak sih, Pak, yang hadis apa-apa bener-bener menampar saya? Kalau nih surga ini kebuka dan pintu neraka itu bener-bener tertutup gitu. Iya, memang puasa Ramadan ini salah satu keutamaan yaitu orang yang rajin berpuasa nanti akan disediakan salah satu pintu khusus untuk orang yang mau rajin berpuasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa-puasa yang lainnya akan disediakan pintu khusus untuk jalur masuknya ya. Tentunya orang-orang yang berpuasa yaitu tujuannya la'allakum tatakun ya, agar orang yang berpuasa itu dapat mendapatkan predikat takwa tadi ya. Kenapa? Ayatnya kan jelas ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita semua, la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa katanya. Karena apa? Kalau sudah bertakwa kata Allah ya wasari ulama maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin. Kalau kita ini sudah mendapat gelar takwa ya, Allah telah sediakan bagi kita wa jannatin arduha samawat, surga yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, maka surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan cara untuk kita dapat bertakwa salah satunya dengan kita memaksimalkan puasa ini ya. Kalau orang itu udah berpuasa ya, berpuasanya baik dan kita dapat predikat tadi, predikat takwa, maka sudah dijelaskan Allah telah menyediakan kepada kita surga yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. Udah ketampar belum, Ren? Jadi makin rajin nih. Insya Allah ya, insya Allah. Amin. Semoga ya Sobat Kupas di rumah ya, setelah mendengarkan dari Pak Ustadz bahwa keutamaan puasa seperti itu, kita semakin giat lagi menjalankan ibadah Benar puasa. banget. Ya. Harus mau memaksa diri, Ya. itu benar kuncinya, harus mau memaksa diri. Kalau sampai kita nggak memaksa diri maka nggak akan jadi habit, nggak akan jadi kebiasaan ya. Kalau itu sudah harus menjadi dipaksa. kebiasaan maka nanti kita akan mudah menjalankan apapun ya. Menjalankan sholat malam kalau sudah jadi kebiasaan akan mudah, sedekah, sholat duha atau baca Al-Quran, kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita maka akan menjadi sangat mudah ya, sangat terbiasa. Tapi kalau nggak dimulai, nggak dipaksakan, apalagi di bulan Ramadan ini kok kita tambah malas, ya sudah, selamanya kita akan tambah malas ya. Kadang kita pede bener ya, tahun depan mau ketemu lagi gitu Iya. ya Pak, dengan puasa Puasa Ramadan. Ramadan. Tahun ini santai aja karena masih ada Ramadan yang akan datang. Padahal kan tadi saya sampaikan nggak ada yang tahu umur ya, nggak ada yang tahu umur. Bisa jadi setelah Syawal, setelah Ramadan, bahkan bisa jadi besok kita juga nggak tahu ya. Kan itu adalah min sirillah, dari rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oh ya, jadi gini nih Pak Ustadz, saya tuh pernah dengar kalau pas bulan puasa ini kan pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka tuh ditutup. Berarti jin-jinnya yang ada ini kan dulu tuh omongannya diikat gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kok gini ya Pak Ustadz, kenapa banyak orang-orang yang lagi berpuasa itu istilahnya melakukan dosa, padahal kita tahu dosa itu kan datangnya dari bisikan setan gitu ya Pak Ustadz. Iya. Nah, jadi hubungannya gimana nih Pak Ustadz? Kenapa orang masih bisa berbuat dosa tapi sedangkan Katanya setannya ada diikat. setannya diikat gitu Pak Iya. Ustadz. Dalam satu hadis memang ada yang menjelaskan bahwasanya ketika Ramadan datang maka iblis ya itu akan diikat ya, diborgol ya. Ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ketika Ramadan masih bermaksiat ya, masih bermaksiat?
tentunya Mbak ya hadirin yang dirahmati Allah, tidak semua iblis atau jin ya diikat ketika bulan Ramadan. Iblis yang masih mengganggu kita tetap mengganggu kita ya, tetap menggoda kita, karena iblis itu sudah sumpahnya dia akan mengganggu umat manusia, anak turun Nabi Adam dari dia terlahir ke dunia sampai hari kiamat ya. Jadi tetap aja masih ada, makanya masih ada orang-orang yang yang masih puasa, masih berbuat maksiat ya kan, memang masih ada yang menggoda ya, atau bahkan malah itu emang udah kebiasaannya, jadi walau tidak digoda pun dia malah seperti itu ya. Memangnya kayak gitu. Memang seperti itu ya. Jadi ketika kita berpuasa memang lebih kita itu emang diupayakan untuk menahan hawa nafsu ya, seperti tema kita kemarin ya. Karena kalau kita puasanya kok nggak bisa menahan hawa nafsu tadi, mengendalikan diri, kan nafsu kita itu kan yang membisikkan kan iblis itu ya. Jadi nafsu kita kan, jadi ketika kita nggak bisa mengendalikan diri kita, ya sudah kita bisa kebablasan ke situ. Ketika puasa kita masih mau bermaksiat ya, karena itu kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tadi ya. Dan yang jelas ketika Ramadan ini ya udah tadi kita paksakan diri kita untuk banyak berbuat kebaikan. Karena ketika kita sudah disibukkan dengan perbuatan kebaikan, maka perbuatan maksiat akan berkurang ya. Tapi kalau kita nggak disibukkan dengan perbuatan kebaikan, dengan kerjaan dan hal yang baik, maka nanti akan timbul hal-hal yang tidak baik yang akan kita kerjakan ya. Tidur di bulan Ramadan ini ibadah Nah, ya. itu. Terus Tapi kalau jangan terus kelamaan katanya Pak Ustadz ya. Iya. Nah Pak, mengenai berpuasa juga nih Pak, saya pernah dengar katanya kalau setelah berpuasa sebulan penuh, terus kita tuh masih melakukan kesalahan-kesalahan yang dulu kembali lagi gitu Pak. Apakah itu betul suatu tandanya tidak diterima puasa kita gitu Pak? Jadi terkait dengan Ramadan ya, ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah yang memang pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis qudusinya Allah berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Terkait puasanya diterima atau tidak ya, ketika dia sudah berpuasa dan masih berbuat yang tidak baik, insya Allah kalau tadinya puasanya diniatkan karena Allah, tetap diterima ya, tetap diterima. Nah, tapi kita ini memang harus banyak belajar ya dari alam. Belajarlah kita dari puasanya ulat ya. Jangan belajar dari puasanya ular. Ular gimana Pak? Nah, kan ya. Ular Jadi tuh apa? Ular tuh apa nih Pak Ustadz? ular itu berpuasa dia, ketika habis makan kenyang dia sudah diam nggak makan lagi sampai berbulan-bulannya. Setelah dia sudah selesai dari puasanya, dia hanya ganti kulit ya, ganti kulit, terus dia masih tetap seperti itu ya, masih tetap seperti itu, makannya masih tetap mungkin bangkai ya, tempat ininya berkunjungnya tetap aja tempat-tempat yang kotor. Tetapi ketika ulet itu berpuasa ya, setelah berpuasa dia jadi kepompong, dan setelah selesai puasanya dia jadi kupu-kupu ya. Jadi indah gitu. beda, ya. Ketika dia selesai berpuasa, dia berubah menjadi indah. Tempat hinggapnya pun tempat yang baik-baik, yang indah-indah, makanan yang dimakan juga yang indah-indah. Nah, itu kita belajar dari itu ya, dari alam. Bahasanya berupaya kita berpuasa ini seperti puasanya ulat ya. Dia berpuasa, akhirnya dia jadi kepompong, akhirnya dia setelah lulus dari puasanya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Yang tadinya orang jijik memegang, ketika jadi kupu-kupu dia malah menjadi sesuatu yang indah, yang banyak diminati oleh orang lain. Nah, itu hakikat puasa diantaranya, yaitu bagaimana membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa dan orang yang lebih baik setelah kita selesai menjalankan puasanya. Berarti puasa itu sebetulnya melatih diri kita ya Pak, Betul, untuk karena menjadi lebih baik. ada salah satu ulama berpendapat Ramadan itu syahrul tarbiyah, bulan pendidikan ya, mendidik diri kita, mendidik akhlak kita ya, mental kita untuk menjadi insan yang lebih baik ya, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya bersyukur sekali kita masih bertemu Mbak ya di bulan Ramadan ini. Berarti bukan terus bulan Ramadan itu bulan yang menghukum kita ibaratnya ya Pak. Ini iya, justru betul. malah sebagai bulan pendidikan. Bulan pendidikan untuk kita. Kalau sampai kita berpikir Ramadan kok bulan untuk menguji menghukum kita sangat salah. Sayang sekali kalau kita banyak berpikiran seperti itu, karena ini bulan yang paling mulia, bulan yang paling tepat untuk meningkatkan amal ibadah kita. Bulan tarbiyah tadi ya, bulan pendidikan untuk kita menjadi orang yang lebih baik ya. Karena apa? Ketika kita Ramadan ini salah satu pendidikannya apa? Nggak kaya, nggak miskin ya, nggak pejabat dan rakyat, semua menahan rasa lapar dan haus ya. Nah, itu harapannya apa? Ketika nanti dia selesai Ramadan,
punya rasa empati. Bahasanya banyak orang-orang sekitar kita yang mungkin juga merasakan itu nggak hanya di saat bulan Ramadan. Akhirnya timbul dia rasa ingin sedekah, membantu ya. Karena Jadi kebiasaan ya Pak iya Ustadz betul, ya. di kebiasaan seperti itu. Jadi dia merasakan juga susahnya orang yang mungkin susah makan ya. Kita aja hanya mungkin 1 bulan sekali aja sudah ngeluh ya. Bagaimana orang-orang yang di sana yang susah makannya, setiap hari merasakan lapar dan haus. Nah, itu akhirnya ya itu bulan Ramadan harapannya dapat menjadikan tarbiyah pendidikan bagi kita agar kita lebih menjadi insan yang lebih baik ya. Amin. Oke, itu tadi Sobat Kupas penjelasan dari Pak Ustadz. Mungkin di Instagram ada yang Coba tanya? kita lihat-lihat dulu nih ya di Instagram. Biasanya pada nanya lewat ini Pak, live. Banyak biasanya Kalau nih nggak Pak lewat Ustadz. DM. Nah. Ada nih yang nanya kalau puasa setengah hari itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Maksudnya itu berlakunya hanya, kan kita biasanya bukan kita ya, biasanya orang tua kita gitu ya Pak Ustadz, Betul. ngedidiknya kamu puasa aja setengah hari batal nggak apa-apa nih gitu. Pas masih kecil Pas gitu masih ya. kecil tapi itu ya Pak Latihan Ustadz. seperti itu sebetulnya diperbolehkan atau bagaimana gitu. Pas masih kecil sudah menjelang besar ya. Jadi bagaimana hukum puasa setengah hari ya? Ketika kita berpuasa setengah hari itu tidak masuk dalam hitungan kita berpuasa, karena yang namanya puasa itu al-imsaku minatul isamsi ila ghurubisam, menahan lapar haus ya, menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya iya, fajar sampai sampai terbenamnya terbenamnya matahari. matahari. Itu kuncinya ya. Jadi kalau kita setengah dari itu berarti kita tidak dapat pahalanya puasa. Hitung-hitung itu latihan ya Pak Nah, Ustadz. kalau untuk anak kecil memang karena untuk melatih ya, untuk melatih agar nanti dia terbiasa ya diperbolehkan aja. Tapi kalau kita sudah akil balik ya, usia kita sudah masuk dalam kewajiban kita menunaikan ibadah, maka kita nggak dapat pahala puasanya, apalagi setengah hari ya. Jam 12 mampir. Jam 12 mampir ya. Puasa tinggi puasa bedok biasa ya. Ya jadi begitu Mbak ya. Jadi nggak ada pahalanya orang berpuasa setengah hari kalau dia sudah akil balik ya, sudah balik ya. Jadi kalau untuk belajar itu diperbolehkan, tapi tetap pahala puasanya karena puasa itu yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Jadi puasa setengah hari itu hanya untuk sifatnya hanya untuk melatih latihan. Tapi kalau sudah besar kok latihan berarti nemen ya. Latihan terus ya. Biasanya kalau umur-umur latihan itu umur berapa Pak? Umur Sampai Ya itu akhir memang, balik apa gimana? maksimal sampai balik itu ya, karena kan baliknya orang itu beda-beda ya, baliknya orang itu beda-beda. Ya mungkin kalau usia umur 10 tahun itu harusnya sudah mulai puasa 1 hari ya. Karena kalau wanita itu bisa aja dia baliknya umur 9 tahun. Ketika anak perempuan umur di atas 9 tahun dan sudah haid, maka dia sudah balik, maka sudah nggak boleh lagi puasa setengah hari karena dia udah wajib ya. Harus puasa penuh udah balik karena dia sudah wajib punya kewajiban menunaikan ibadah puasa, karena puasa rukun Islam ya, rukun Islam yang wajib dikerjakan semua orang yang sudah benar-benar dia bersahadat dan beragama Islam. Betul. Oke. Nah Pak, agak geser sedikit pertanyaannya nih Pak. Kalau mengenai nyicipin makanan pas waktu ini Pak, Satu puasa, puasa, ya. kan Kita kan masak sering. tuh, terus ragu nih. Apalagi enak kalau nggak udah ya, mau gitu. deket-deket Idul Fitri nih Iya. Pak. Semua makanan keluar. Iya, banyak mencicip makanan ya. Iya. Rendang. Jadi ini kasusnya biasanya ada pada ibu-ibu ya, ibu-ibu atau mbak-mbak yang memang ketika Ramadan punya salah satu tugas ya, tugas untuk masak ya, memberikan hidangan kepada keluarga ya. Lalu bagaimana hukumnya ketika kita puasa kok mencicip makanan ya? Tentu saja hukumnya ketika kita hanya mencicip itu hukumnya hanya makruh. Makruh itu diperbolehkan ya, nggak membatalkan puasa. Kalau kita hanya mencicip sampai ujung lidah lalu kita keluarkan lagi. Kalau kita cicip sampai ujung lidah kita telan itu yang membatalkan puasa ya. Walaupun hanya dikit ya. Lalu Cicipnya mungkin, berkali-kali lagi Pak Ustadz. mungkin ada sedikit aja biji cabai ya, kita cicip kita telan hanya biji cabai, batal puasa Kalau nggak kita. sengaja gimana, Nah, Pak? kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja kita makan pakai nasi padang, pakai es juga nggak apa-apa. Kalau nggak Sengaja sengaja. kenyang gitu, Pak Ustadz. Ya. Nah, ini Pak, ada juga kadangan, tapi ini bukan Ramadan sih Pak. Pernah saya waktu itu puasa sunnah, itu bener-bener lupa Pak, saya makan habis satu piring, habis itu saya baru ingat. Itu kayak mana ya Pak hukumnya? Nggak apa-apa. Jadi salah satu uzur ya, uzur atau alasan yang syar'i yang diperbolehkan ketika orang itu beribadah
nggak tuh sholat, puasa, zakat, ketika dia lupa maka dia tidak dapat apa, maka tetap diperbolehkan. Contoh orang kok lupa nggak sholat, lupa benar-benar lupa, maka itu dia apa masih tetap diperbolehkan ya. Tapi nanti mengkodok. Terus orang berpuasa ketika lupa juga tetap tidak berdosa ya, tidak berdosa. Jadi lupa itu adalah salah satu uzur yang diperbolehkan ya. Kalau benar lupa dan benar lupa itu Jangan ya. dibuat lupa. Jangan pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Iya. Nah, Pak, mengenai kodok puasa juga nih, Pak. Pernah dengar katanya kalau misalkan puasa tahun yang kemarin itu kita nggak selesai bayar utangnya, katanya tahun depannya itu harus dikali 2. Pernah Iya. dengar nggak berarti kayak gitu? Iya, pernah Nah, sih aku kayak gitu dengar. Memang seperti itu, ketika kita Ramadan ini kita belum selesai ya, sudah masuk di bulan Ramadan. Sedangkan kita masih punya utang di Ramadan yang telah lalu. Kalau kita masih ingat ya itu, jadi dikali 2, harusnya kita bayarnya 5, bayarnya 10. Oh, jadi betul memang dikali Itu 2. harus dikali 2 karena itu sebagai bentuk kafarat, denda ya, denda karena kita tidak mengerjakan puasa yang telah kita tinggalkan ya. Makanya hati-hati, banyak terjadi pada perempuan ini karena pasti punya hutang biasanya karena ada alangan haid ya. Jadi itu ketika itu harus dicatat, harus sebelum masuk bulan Ramadan harus diselesaikan puasanya. Kalau enggak ya itu menjadi satu tadi, menjadi kafarat apa Denda. dendanya, dendanya. Kalau mengenai orang yang nggak diperbolehkan untuk berpuasa selain wanita itu ada yang lain nggak sih, Pak? Jadi Selain wanita yang berhalangan betul. tadi. Orang yang boleh nggak puasa diantaranya itu yaitu orang yang sudah sakit ya, sakit sudah pikun, orang yang benar-benar nggak kuat berpuasa. Karena apa, dasar puasa itu man istata'a, orang-orang yang kuat menjalankan puasanya ya. Jadi orang yang sudah sakit itu memang tidak diwajibkan ya. Terus orang yang musafir bolehlah tidak berpuasa, tapi tetap mengkodok ya. Dan kalau orang yang sudah sakit keras itu nggak wajib mengkodok lagi karena memang dia nggak kuat lagi untuk mengkodok, dia cukup membayar fidyah ya, fidyah atau tebusannya orang yang hamil itu diperbolehkan tidak berpuasa, orang yang menyusui diperbolehkan tidak puasa, tapi tetap membayar kodok puasanya ya, tetap punya kewajiban. Berarti dia nggak puasa abis itu nggak ada tanggungan lain, tetap harus ada mengerjakan tanggungan lain. Kayak orang tadi yang sudah sakit parah ya, sakit keras sudah sampai pikun, dia nggak ingat, maka dia karena nggak, memang tahun depan pun dia nggak mungkin puasa lagi, maka dia hanya membayar fidyah saja. Jadi kalau bayar fidyah aja gitu ya, Pak. Kodo aja gitu ya, Pak. Memang baiknya ketika kita utang puasa Ramadan, puasa dibayar dengan puasa yang paling utama ya. Tapi kalau dia memang sudah nggak sanggup lagi berpuasa, maka bisa digantikan dengan fidyah. Berarti kalau yang masih sehat Wajib Harus mengkodok. Iya. nggak punya fidyah nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Badan kita sehat ya, kita kuat karena kemarin pas kebetulan sakit di bulan Ramadan yang kemarin sakit sehingga kita nggak kuat puasa. Tahun depan kita mau berfidyah nggak boleh karena kita sehat, badan kita masih kuat, maka kita masih diwajibkan untuk tetap menjalankan kodok puasa, berpuasa. Ini Pak Ustadz, kalau misalnya kita mau mengkodok puasa gitu ya, sistemnya gitu emang harus, misalnya kita batal 5 hari nih, harus berturut-turut 5 hari, apa boleh seminggu ini sekali, minggu depannya sekali, atau yang baik menurut Pak Ustadz tuh gimana ya, Pak? Terkait kodok puasa tidak ada ketentuan untuk kita mutatabi'ainnya aja berterus-terus gitu ya. Jadi boleh membayar puasa di seling-seling ya, seling-seling, hari ini puasa, besok enggak, besok puasa enggak apa-apa. Jadi boleh. Enggak harus kita puasa 5 hari kok bayar 5 hari berturut-turut, enggak ya. Jadi boleh ya. Bahkan bisa diniatkan ketika kita puasa Senin Kamis ya. Enggak apa-apa kita puasa Senin Kamis, tapi niat utamanya harus mengerjakan puasa bayar kodoknya. Kalau kita niat utama puasa Senin Kamis maka nggak gugur kodoknya. Tapi ketika kita niatkan yang pertama adalah puasa kodok kita, maka kita dapat pahalanya puasa karena kita mengerjakannya di hari Senin dan Kamis. Gitu. Jadi niatnya harus tetap niat Iya, mengkodok ya, Pak Ustadz. kodok puasanya. Sangka saya kalau misalkan niatnya memang untuk mengkodok itu nggak boleh Senin bebarengan atau sama Kamis Senin gitu ya? gitu. Oh, boleh. Harinya aja, yang penting niat utama tetap. Niat utama kita puasa kita di hari Senin ya. Niat kita malam itu saya berniat mengkodok puasa karena kebetulan kita puasanya di hari Senin, maka kita dapat puasanya puasa sunnah hari Senin Kamis kan enak. Gitu, Islam kan mudah gitu. Soalnya kan banyak gitu Pak Ustadz yang nanya puasa apa loh gitu kan. Kok hari Senin kodok, kok Senin sih? Katanya kan banyak sih kita yang nggak tahu ya. Iya. Menurut saya juga nggak tahu sih Pak Ustadz ya. Emang apa boleh apa enggak puasa yang kodok dibarengin sama puasa sunnah Senin Kamis itu? Jadi itu diperbolehkan asal niat utamanya kita yaitu puasa kodoknya ya, puasa kodoknya.
Boleh juga sambil puasa, kan ada puasa sunnah itu puasa Daud, ya puasa Senin Kamis. Ya, ketika kita mau membayar hutang kodok, maka yang wajib diniatkan niat utama kita yaitu puasa kodok kita ya. Oke. Nah Pak, ini ada juga nih pertanyaan mengenai gosok gigi Pak. Kalau gosok gigi pas waktu bulan puasa itu apa hukumnya Pak? Sedangkan katanya Makruh. nafasnya orang berpuasa itu katanya bau surga. Nah, hukum menggosok gigi ya. Jadi hukum menggosok gigi di bulan Ramadan itu memang diupayakan ketika kita berpuasa ya, diupayakan untuk bergosok gigi atau bersiwak itu sebelum subuh ya, sebelum fajar ya. Nah, bagaimana ketika kita gosok giginya? Kok pada saat itu kita belum gosok gigi, paginya kita gosok gigi. Nah, ini diperbolehkan ketika mungkin belum masuk ke waktu zuhur ya, masih pagi lah. Masih pagi kan memang kita belum terlalu banyak aktivitas ya. Jadi gosok gigi itu nggak sampai membatalkan puasa ya, tidak sampai membatalkan puasa. Memang hukumnya tetap makruh ya. Makruh itu boleh dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan kita dapat pahala ya. Jadi tetap boleh dikerjakan, apalagi demi menjaga bau mulut tadi ya. Memang benar dalam satu hadis kata Rasulullah, al-khulufu fami shaimi atyabu indallahi mirihil miski. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu kata Rasulullah lebih harum ya. Ini daripada baunya minyak kasturi ya. Di hadapan Allah itu lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi ya. Itu karena itu salah satu keutamaan orang yang berpuasa ya. Jadi kalau sudah gosok giginya sudah di atas zuhur itu mending jangan dikerjakan karena takut, karena nanti sudah beda rasanya ya. Karena nanti gosok gigi ada yang tertelan pula ya. Gosok gigi kok segar. Ya, jadi memang baiknya diupayakan gosok gigi ketika kita bangun pagi ya, sebelum kita imsak itu kita sudah gosok gigi atau sudah bersiwak. Nah, jadi hari-hari itu sudah nggak perlu gosok gigi lagi ya. Oke. Kalau untuk misal kumur-kumur nih Pak, siang hari cuma untuk menyegarkan gitu kayak mana Pak? Nggak gosok gigi. Iya. Jadi untuk kumur-kumur juga ketika kita mau sholat, sudah sholat zuhur atau asar, lebih baik memang ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Jadi tidak berkumur gitu. Ya, lebih baik tidak usah berkumur karena takutnya nanti ketika kita kumurnya ngisupnya 3 kali, yang keluar 2 kali kan. Ya. Waduh, bahaya. Ini kan berkumur dalam wudhu adalah perkara sunnah ya. Nah, perkara sunnah. Tapi ketika kita nanti kalau timbul keraguan ya kan, orang berkumur kan takut ragu nanti sudah bersih belum yang kita keluarkan ya, maka itu yang ditakutkan. Jadi memang lebih baiknya ditinggalkan. Kalau masih subuh lah nggak apa-apa ya kan. Memang kita juga masih biasa ya. Ketika sudah siang itu kan ketika orang berkumur juga nantinya ditakutkan ada yang kita timbul keraguan ya dalam puasa kita. Sebenarnya secara hukum pun nggak membatalkan, kita kumur ya, yang penting benar-benar berkumur itu tidak membatalkan puasa kita ya, tetapi diupayakan dihindari ya, karena hal itu adalah perkara sunnah. Kita takut malah puasa kita nantinya batal ya. Boleh berkumur, nggak membatalkan puasa, tapi kalau sudah zuhur asar itu lebih baik dihindari. Jadi wudhu nggak apa-apa lah, nggak usah berkumur, untuk kehati-hatian saja ya, agar puasa kita tetap kita yakin nggak ada keraguan ya. Berarti kalau wudhu nggak berkumur dilompatin aja gitu ya Pak? Iya. Kumurnya Nggak apa-apa kan, wudhu kan cuci tangan langsung muka. Jadi kita harus tahu rukun wudhu ya. Tangan langsung ke muka nggak apa-apa ya. Hidung pun dia kan bukan hal yang wajib dalam berwudhu ya. Jadi kumur, membasuh hidung itu bukan hal yang wajib. Jadi langsung saja ketika kita berpuasa. Namun kalau di luar puasa diupayakan wudhu harus dikerjakan yang sunnah-sunnah juga. Berkumur ya, hidung dikerjakan karena nanti akan menjadi cahaya ketika kita nanti di akhirat ya. Karena kita berpuasa, kita menjaga demi kehati-hatian puasa kita agar tidak terjadi hal-hal yang membatalkan, maka lebih baiknya ketika sudah zuhur atau asar mending ditinggalkan ya, mending ditinggalkan kumur-kumurnya. Oke, gitu. Ada pertanyaan yang masuk lagi? Sepertinya udah cukup nih Kak. Oh, udah ya. Oke. Nah Pak, mengenai pembatal puasa kira-kira ada nggak sih Pak? Kan biar dapat keutamaan untuk berpuasa di bulan Ramadan gitu, biar dapat pahalanya gitu ya Pak. Apa sih kira-kira yang bisa membatalkan puasa selain kalau wanita kan memang kadang kan suka ada halangan gitu ya Pak, di tengah hari gitu udah nahan-nahan ya, tahu-tahu ya. Udah mau buka ngalaman ya. Kira-kira ada nggak sih Pak pembatal puasa selain itu gitu? Iya. Jadi tadi dari awal kita sudah sedikit membahas tentang keutamaan Ramadan. Mungkin
sedikit kita tambahkan lagi ya, nanti baru yang hal-hal tadi yang ditanyakan tadi ya. Terkait keutamaan Ramadan, karena memang sesuai tema kita ya tadi, salah satunya Ramadan adalah bulan untuk penggugur dosa kita ya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Terus di Ramadan ini juga Allah telah wa anzala fihil Quran. Allah di bulan Ramadan ini juga turunkan Al-Quran. Maka ada dalam Ramadan biasanya peringatan nuzulul Quran. Karena itu mulainya bulan Ramadan. Jadi menurut hadis itu Al-Quran itu diturunkannya di dalam bulan Ramadan ya. Terus juga di dalam Ramadan ini juga salah satu keutamaannya yaitu ada malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi sahar. Jadi satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama saja pahalanya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Kalau pada malam itu kita pas sholat tahajud, pas baca Al-Quran di malam itu, maka kita pahalanya itu lebih baik daripada kita sholat di 1000 bulan ya. Dan 1000 bulan itu kalau dikalikan tahun itu sekitar 84 tahun ya. Padahal belum tentu umur kita ya, belum tentu umur kita sampai 84 tahunnya. Tapi di dalam Ramadan ini Allah berikan salah satu malam yang begitu luar biasa. Lailatul Qadar, Lailatul darinya malam, Qadar itu penentuannya. Jadi malam penentuan itu. Jadi di dalam Ramadan ini salah satu keutamaannya, keistimewaannya yaitu Allah telah berikan kita satu malam yang sangat spesial ya, yang pahalanya ketika orang itu beribadah memiliki pahala 1000 tahun ya. Itu di antara keutamaannya ya Ramadan. Selain Allah turunkan Al-Qur'an ya, Allah juga berikan kita ampunan, Allah lipat gandakan pahala kita di dalam bulan Ramadan. Allah berikan salah satu malam yang begitu luar biasa yaitu malam Lailatul Qadar ya. Itu di antara keutamaannya sedikit ya, menambahkannya. Terus terkait dengan hal-hal tadi yang ditanyakan ya, untuk apa yang dapat membatalkan puasa ya. Ketika orang itu, kalau wanita biasanya datang haid ya. Nah, terus hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang jelas ini sudah sering saya sampaikan ketika pengajian ya. Maksudnya di antaranya perkara yang dapat membatalkan puasa yaitu murtad ya. Murtad itu tiba-tiba keyakinannya, keimanannya berpindah ya. Dia sudah nggak yakin lagi dengan Allah, itu adalah salah satu yang murtad. Yang kedua yaitu ketika orang makan minum dan dengan sengaja ya, itu juga akan membatalkan puasa ya. Terus orang yang muntah itu ketika sengaja akan membatalkan puasa. Makanya dihindari ketika kita siang hari ya, main-main rongga mulut sampai kita muntah, itu akan membatalkan puasa ya. Terus hilangnya akal karena gila atau ini dia membatalkan puasa ya. Terus memasukkan segala sesuatu ke anggota lubang yang ada di dalam tubuh kita, itu juga membatalkan puasa ya. Selain tadi itu haid ya. Terus berkumpulnya suami istri di siang hari ketika berpuasa itu juga membatalkan puasa ya. Itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasanya batal ya. Kalau kemarin itu, selain itu kalau kemarin ada yang disampaikan hal yang dapat membatal pahalanya puasa. Kalau puasanya tetap sah tapi pahalanya hilang, kemarin yang kita bahas kemarin itu orang-orang yang nggak dapat menahan hawa nafsunya ya. Tetap puasanya sah tapi nggak dapat pahalanya puasa ya. Sayang banget dong kayak gitu. Nah Pak, mengenai yang tadi saya mau nanya, kalau misalkan ngorek telinga gitu Pak, itu batal nggak Pak? Ngorek telinga ya itu bukan hal yang membatalkan puasa, tapi memang diupayakan jangan dihindari. Kalau kadang kan gatel gitu ya, Pak. ya. Kalau memang gatel atau ada apa itu silakan. Tapi kalau tiba-tiba kita pingin karena santai-santai lalu kita pingin ngorek itu yang nggak boleh, jangan dihindari saja hal-hal seperti itu ya. Kalau tiba ada apa gatel atau ada yang masuk kita cari, kita itu tidak apa-apa. Itu adalah salah satu uzur yang diperbolehkan ya. Nah Pak, mengenai tadi keutamaan Ramadan, kan ada mengenai Lailatul Qadar ya Pak. Itu ada nggak sih Pak tanda-tanda Lailatul Qadar gitu? Ya. Untuk tanda-tanda Lailatul Qadar sendiri memang tidak dijelaskan perinci Mbak ya di dalam hadis ya. Nggak ada para ulama yang menjelaskan malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal sekian ya, atau malam ini. Itu nggak ada memang Mbak. Karena itu salah satu rahasianya Allah juga, agar kita itu hambanya, umat manusia ini mau beribadah sepanjang Ramadan ya. Nanti kalau seandainya Mbak jangan pilih-pilih ya Pak Ustadz kalau ya. seandainya nanti Mbak tahu malam Lailatul Qadar jatuhnya pas malam 21. Saya tahajud lah gitu ya. Ibadahnya pas tanggal itu aja karena sudah dapat pahala 1000 tahun ya. Akhirnya itu ya dirahasiakan. Tapi ada juga pendapat para ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu biasanya
ada pada tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan ya. Dari tanggal 21 sampai 29 Ramadan biasanya ya. Nah, tentunya ada yang bertanya dari DM Instagram, Pak, mengenai bagaimana cara mengontrol emosi di tengah keramaian. Apalagi bulan puasa kan kalau sore jalanan sering macet. Banget. Kadang ada aja yang memancing marah. Nah, itu mengurangi pahala? Enggak kalau marah, katanya gitu, Pak. Iya. Jadi terkait dengan cara menahan emosi ya ketika kita puasa-puasa ya di jalanan macet ya panas ya, nah itu. Capek pulang kerja. Jadi memang sudah pernah saya sampaikan ya, esensi puasa itu bukan hanya kita menahan diri dari lapar dan haus ya, tapi esensi puasa di antara hakikat puasa itu al-imsaku anil hawa ya, menahan diri dari hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang emosian ya, yang gampang marah, dikit-dikit gampang maki orang, itu harus ditahan ketika Ramadan ya. Ketika itu kok terjadi ya, puasa kita tetap sah, tapi bisa jadi ketika kita mengumbar amarah kita, maka pahala kita bisa dikurangi, pahala puasanya. Kalau puasanya insya Allah tetap sah ya, tapi pahalanya bisa jadi dikurangi, bahkan dapat membatalkan pahala puasanya, kan sayang ya. Jadi itulah orang puasa itu nggak hanya menahan lapar dan haus, tapi al-imsaku anil hawa, menahan diri dari hawa nafsu ya. Masuk kan amarah itu terus hawa nafsu ya, kita marah-marah sama orang, maki orang, menghujat orang. Nah itu kalau bisa dihindari, sayang puasa kita. Apalagi sudah sore, maghrib pulang kerja jam 5 ya, macet marah-marah ya, itu kan sayang sekali ya puasa kita ya. Berkurang puasa kita ya Pak Ustadz. Ya pahalanya itu akan berkurang ya dari pahala puasa kita, sayang. Kalau puasanya insya Allah tetap sah walaupun kita marah ya, karena itu nggak ada dalam runtutan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya. Jadi tetap puasanya tetap sah, tetapi sayang pahalanya ya, sayang pahala puasa kita. Oke, Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak, dari live Instagram. Kalau puasa masih ketemu sama lawan jenis gimana? Mengurangi pahala kah? Iya. Loh, emang kenapa? Itu aja ya. Nah, Dari live bagaimana ketika kita berpuasa bertemu dengan lawan jenis ya. Nah, kita kan hidup bermasyarakat, bersosial. Bagaimana ketika itu tetap diperbolehkan ya. Yang tidak boleh itu kemarin saya sampaikan, di antara hal-hal perkara yang dapat membatalkan pahala puasa itu bertemunya lawan jenis ya. Wa nadzu bil mar'ah bisahwat, melihat lawan jenis dengan nafsu. Nah, itu yang membatalkan pahala puasanya. Kalau hanya bertemu sebatas komunikasi ya, ini itu nggak apa-apa, nggak membatalkan. Tapi ketika dia bertemu lawan jenis ya, bertemu lawan jenis laki, bertemu wanita dan dia timbul hawa nafsu, maka itulah yang membatalkan pahala puasanya. Puasanya tetap sah ya, cuma pahalanya berkurang kalau dia sampai bertemu ya melihat lawan jenisnya dengan nafsu tadi ya. Wa nazara bisahwat, bahasa hadisnya melihat dengan nafsu, maka itu membatalkan pahala puasanya ya. Pahala puasanya berkurang. Puasanya tetap sah, pahalanya yang berkurang. Jadi nggak apa-apa, tetap kita, apalagi kita kerja ya. Kita nggak, hidup kita di kota. Jadi nggak mungkin kita mau bertemu satu jenis saja, pasti ketemu lawan jenis. Nah, ketika kita masih dalam profesional kerja ya, dalam artinya nggak apa-apa, tidak membatalkan pahala puasa. Apalagi kita bertemunya kerja, nggak ada rasa hawa nafsu yang timbul di dalam pertemuan itu malah nggak apa-apa. Yang dikhawatirkan timbulnya hawa nafsu. Nah, itu Sobat Kupas yang bertanya tadi, nggak apa-apa berarti. Yang penting kita bisa menahan hawa nafsu. Nah, Pak Ustadz, nggak terasa nih udah 45 menit berlalu. Benar. Itu tadi Sobat Kupas mengenai keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Kira-kira ada yang mau Pak Ustadz sampaikan nggak ke Sobat Kupas yang di rumah tentang puasa kita di siang hari ini? Ya. Dengan tema keutamaan berpuasa. Alhamdulillah ya, mungkin ini di penghujung kita. Saya mungkin hanya sedikit berpesan. Karena puasa kita tinggal ya, kalau kita sudah jalan 11 hari berarti tinggal 29 ya, 19 hari ya. Tinggal 11 hari lagi, karena memang puasa kita alhamdulillah sudah 11 hari kita laksanakan. Nah, di sisa puasa ini ayo saya mengingatkan untuk pribadi dan juga para sahabat Kupas ya, ayo jangan sia-siakan Ramadan ini. Karena apa? Memang siapa yang dapat menjamin usia kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya.
Dan puasa ini semakin hari nggak kerasa Mbak ya, nggak kerasa kan kita Benar, sudah 11 Pak. hari ya. Iya. Besok-besok sudah di atas 15 sudah itu udah, apalagi udah 20 hari itu udah nggak kerasa karena kita udah mikirin lebaran. Nah itu yang harus kita siapkan, bahwasanya perjuangan kita ketika kita ikut kompetensi itu harus dari awal, dari babak penyisihan ya, masuk semifinal sampai final. Nah finalnya nanti di akhir itu. Jangan sampai semangat kita makin kesini makin menjumpai final malah kendor. Akhirnya kita bukan menjadi pemenang di akhir Ramadan ya. Malah kita nanti kalah di pertengahan ya. Jadi ayo semangat kita bangkitkan kembali bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia ya. Bahkan tadi saya sampaikan kemuliaan bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu seperti kemuliaan Allah dan makhluknya jauh sekali ya. Jadi ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini pahalanya jauh lebih baik, jauh lebih utama ya. Jangan sampai disia-siakan. Ayo kita tingkatkan ibadah sunnah kita. Kita paksakan diri kita Mbak ya, harus kita paksakan. Kalau sampai kita nggak mau memaksakan diri, maka itu akan berat untuk kita. Karena sayang sekali ketika seseorang mendapat di bulan Ramadan, amalan ibadahnya, amalan sunnahnya biasa-biasa saja seperti di luar bulan Ramadan ya. Tadinya nggak pernah sholat, tetap nggak pernah sholat. Tadinya nggak pernah sedekah, tetap nggak pernah sedekah. Berarti dia nggak memuliakan bulan yang sangat mulia ini. Di antara adab kita menyambut bulan Ramadan yaitu ayo kita muliakan bulan yang mulia ini. Dengan cara apa? Kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah kita. Kalau memang berat dipaksa tadi ya, ilmunya adalah Allahumma paksa. Ya Allah, aku memaksakan diri untuk beribadah. Iya itu harus benar. Kita beribadah harus dipaksa karena itu belum menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan maka itu akan menjadi hal yang ringan bagi kita ya. Jadi dan terakhirnya ayo jangan sia-siakan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ya. Karena ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling tepat untuk kita beribadah. Dan satu lagi bahwasanya doa orang yang puasa itu adalah salah satu doa yang tidak akan tertolak ya. Doa orang yang diijabah doanya itu orang-orang yang berpuasa ya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doa orang-orang yang berpuasa. Itu di antara hikmah kita berpuasa. Makanya ketika dan di dalam Ramadan ini ada waktu yang mustajab itu waktu sebelum buka Mbak ya. Jadi biasakan sebelum berbuka itu ada waktu paling mustajab. Satu itu waktu mana yang mustajab. Yang kedua kita dalam posisi Ramadan ya, puasa Ramadan, maka berdoalah di saat itu ya. Doa di saat itu insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, nah itu tadi Sobat Kupas pesan dari Pak Ustadz sangat bermanfaat padat sekali ya. ya, bermanfaat. Nah, Pak Ustadz terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir Ya, di Alhamdulillah. Kupas Ramadan. Semoga ilmu yang memang Pak Ustadz bagikan kepada kami berkah dan Amin. kami Amin. bisa Menyerap semua ya, betul, ilmu-ilmu yang Pak Ustadz mengaplikasikan sampaikan. ilmu-ilmu itu ke kehidupan kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tentunya harus memperbanyak pahala-pahala ya. Ya, meningkatkan ibadah sunnah ini Mbak. Oke. Nah, ada yang mau disampaikan? Udah gimana nih? Oke, Sobat Kupas, terima kasih juga kepada Sobat Kupas yang ada di rumah. Saya Tias dan Saya Brenda. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.